Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Iqbal Akif Farhan. Today I would like to present my thesis proposal with the title Stability Analysis and Optimal Control of Mathematical Model for the Customer Dynamic Based on Marketing Policy. I will start my presentation from introduction, literature review, and research method. Customer. There are several research who discuss the definition of customer. Among them, Presenti et al. Defines a customer is a person using goods or service that are available in the community for personal and public interest, with the aim of meeting the needs of life and not to be fed. Kermansha defines the customer is every person who demands the provision of service to meet a certain service quality standards so that it can influence the performance of the service provider. The last, Freddy and Kermansha define customers are consumers in the form of buyers, are users of service and goods that make requests repeatedly due to the satisfaction received from the seller. From the three definitions, it can be concluded that customer is a person, institution, agency or group that sells goods, service regularly, or continuously because of the benefits of the goods sold. Based on the role of customer that affect other customers are divided into three groups. They are referral customer, are customers who often buy products in a company, such that they recommend it to other customers. And the second is regular customer, are customers who only often buy products in a company. And the last is potential customer, are potential loyal customers of a particular company's product. In order the company can increase the number of customers, its marketing. There are several researchers who discuss about marketing definition. They are Garmanto and Wartia define marketing is the process by which a person or organization influence other people to fulfill their daily needs. So they have to interact with each other so that their needs are fulfilled. And second, Potter defines marketing as a social process in which individuals or groups get what they need and want by creating, offering, and fully exchanging products of value with others. And the last is Kotabe and Hudson define the full form of company activity as a whole including planning and executing concepts, price, promotion, distribution, products and service in a chain that is not only intended for customer satisfaction, but also anticipates and plans for future customer desire with the aim of obtaining profit for a company. From the three definitions, we can conclude that marketing is a process for individuals or groups to meet their needs by interacting with others. It is expected that this interaction will create mutual trust, satisfaction, and profit. Because marketing is very important, the CMO report conducted in 2017 by the People School of Business, the American Marketing Associations, and Deloitte shows that firms allocate in general between 10% and 20% of the revenue on marketing budgets. Word of mouth advertising is an activity of marketing communication through promotion carried out by customer to other customer, either through oral, written, or electronic usage by the public to exchange ideas about their experience and knowledge of a company, product, or service. Word of mouth advertising has many advantages. Word of mouth advertising is confusing. Word of mouth advertising is low cost.
and the last profit with promotion opportunity to get a loyal customer. There are several researchers who discuss mathematical model of customer dynamics based on marketing policy. The first is et al. They first proposed the ordinary difference allocation model of customer dynamics by taking into account the referral marketing cost factor. There are four compartments, namely referral customer, regular customer, referral potential customer, and regular potential customer. The second, Rosa et al. Construct a customer dynamics model by providing two control variables, namely advertising of a product in mass media and advertising proof of good. There are three compartments used in this model: referral customer, and potential customers. And the last is Lee et al. Construct a model of the spread of advertising proof of good by paying attention to positive and negative comments. There are four compartments used. There are vulnerable human population, those who will buy goods; infected human population, those who have bought goods but have not commented; human population who have positive comments; and the last human population who have negative comments. Formation of problem. There are three formations of the problem. The first is how to analyze the stability of equilibrium point of mathematics model of customer dynamics based on marketing policy. The second, how is the optimal control from a mathematical model of customer dynamics based on marketing policy. And the last is how to interpretation the mathematics model of customer dynamics based on marketing policy with and without control based on numeric data. And the purpose is answer formulation of the problem. The benefits. The first is able to add insight into writers and readers in understanding customer dynamics based on marketing policy, so that they can be used in economic activities. The second is become a reference material for other writers. They want to develop a mathematical model of customer dynamics based on marketing policy. The border of problem. The first is the model used in this paper refers to scenarios present by Rosa et al. The control variable is word of mouth advertising. Pustaka dapat disebutkan pustaka. Yang pertama, pengertian pemasaran; kedua, pengertian pelanggan, jenis pelanggan, sistem personal diferensial, keterampilan linear, syarat service, masalah kontrol optimal, estimation yakin, model matematika tanpa kontrol, yang terakhir model matematika dengan kontrol. Metodologi penelitian: yang pertama studi literatur, kedua analisis stabilan, yang ketiga mengkonstruksi model matematika dan kontrol, yang keempat menentukan indeks informasi, yang kelima menentukan kontrol optimal, yang keenam simulasi dan interpretasi, yang terakhir yaitu kesimpulan. Asumsi. Terdapat tiga asumsi. Yang pertama, semua populasi menjadi populasi yang dituju dapat kembali menjadi populasi semula. Hanya populasi pelanggan referral yang dapat mempengaruhi polisi pelanggan potensial menjadi populasi pelanggan referral. Yang terakhir yaitu populasi pelanggan reguler menjadi populasi pelanggan referral tanpa ada pengaruh dari populasi pelanggan referral. Terdapat 4 variabel, yaitu PR, T populasi pelanggan potensial pada T, RT populasi pelanggan referral pada T, DT populasi pelanggan referral pada T, DDT populasi pelanggan referral pada T. Berikut adalah parameter dan keterangannya. Berikut adalah gerakan transmisi. Berikut adalah model matematikanya. Berdasarkan gerakan transmisi di atas, maka model matematika digunakan pelanggan berdasarkan kebijakan pemasaran dapat dijelaskan berikut. Dengan asumsi semua parameter bernilai positif dan semua populasi lebih besar sama dengan 0. Titik timbang non endemik, yaitu titik timbang ketika L sama dengan 0.
Berikut adalah hasil perhitungannya. Kemudian menggunakan metode Maximization Matrix, maka diperoleh possible reproduction sebagai berikut. Titik timbangan endemik yaitu R sama dengan 0. Dengan melakukan perhitungannya, maka diperoleh titik timbang endemiknya sebagai berikut. Dilihat bahwa pada setiap kompartemen PR, PP, dan T terdapat R star, di mana R star yaitu akar positif dari polinom berderajat 5 berikut. Kemudian dari sini, dari syarat untuk memperoleh akar untuk polinom berderajat 5 adalah R lebih besar dari 1. Kemudian diperoleh syarat eksistensi timbulnya yaitu sebagai berikut: R0 lebih besar dari 1. Analisis kestabilan dilakukan intervensi model dan menggunakan matriks Jacobian yang didefinisikan sebagai berikut. Dengan melakukan perhitungan sehingga diperoleh matriks Jacobian sebagai berikut. Analisis kestabilan timbangan endemik dengan mensubstitusikan titik timbangan endemik pada matriks Jacobiannya sehingga diperoleh matriks Jacobiannya sebagai berikut. Kemudian dengan menggunakan determinan dari matriks ini sama dengan 0, diperoleh pertama karakteristiknya sebagai berikut. Dengan A1, A2, B1, dan B2 adalah sebagai berikut. Berdasarkan kriteria Rodowitz, akar-akar persamaan bersama karakteristik ini mempunyai baikar negatif jika ternyata ada aktual lebih besar dari 0 dan B1 B2 lebih besar dari 0 dengan syarat R0 lebih kecil dari 1 dan C per K kali R0 lebih kecil dari 1, di mana C dan K adalah sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan titik timbangan endemik akan stabil asymptotik jika dinamika R0 lebih kecil dari 1 dan C per K R0 lebih kecil dari 1. Analisis stabil titik timbang endemik dengan mensubstitusikan titik timbang endemik pada matriks Jacobian sehingga diperoleh sebagai berikut. Dengan B1, B2, B3 sampai B5 sebagai berikut, dan B6, B7, B8 serta Y1 sampai Y4 adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan determinan dari matriks ini sama dengan 0, diperoleh bersama karakteristiknya sebagai berikut. Dengan G1, G2, G3, G4 sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa di sini nilai G1, G2, G3, G4 yaitu memuat parameter yang sulit disederhanakan secara analitik sehingga diperlukan software untuk menentukan bersama karakteristiknya, yaitu menggunakan MATLAB. Tapi di sini yaitu menggunakan numerik untuk mencari penyelesaian dari analisis kestabilan timbang endemik. Dengan menggunakan nilai awal sebagai berikut dan nilai parameter sebagai berikut, diperolehlah titik timbang endemik. Grafik simulasi diatasnya sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa untuk masing-masing nilai awal jumlah kedua populasi membutuhkan satu titik, yaitu ini. Hal ini berarti solusi dari populasi model bergerak menuju ke titik timbang endemik, yaitu nilai titik timbang endemiknya sebagai berikut. Dengan R0 nya itu 4096
Arnold dapat disimpulkan bahwa istilah ini cenderung sebagai representatif jika dengan juga Arnold bisa satu. Pada saat menganalisis secara dengan tentunya dapat beberapa parameter yang berpengaruh besar. Kita tentukan parameter yang memiliki pengaruh besar pada syarik kestabilan dari timbangan endemik dan endemik. Tersebut dapat diketahui melalui indeks densitas parameter yang dirumuskan sebagai berikut. Dengan melakukan perhitungan indeks densitas parameter pada parameter yang terdapat di R0, maka diperolehlah nilai indeks densitasnya sebagai berikut. Di sini terdapat dua nilai indeks densitas parameter yang terbesar, gamma dan delta, dan satu nilai indeks densitas parameter kecil, paling kecil yaitu mu. Tapi di sini lambda tidak dipakai karena dia tidak bisa dikontrol, karena lambda jadi parameter yang definisinya itu natural Boltzmann, sehingga tidak bisa dikontrol. Dengan menggunakan MATLAB maka diperoleh simulasinya sebagai berikut. Di sini terdapat tiga nilai dari mu. Bisa dilihat bahwa semakin besar nilai mu-nya, maka nilai R0 nya semakin kecil. Kenapa? Karena mu di sini mempunyai nilai densitas parameter paling negatif. Dengan sebaliknya, untuk delta semakin besar nilainya, maka nilai R0 nya semakin besar. Jadi pada grafiknya itu semakin naik karena delta di sini mempunyai nilai densitas parameter paling kecil. Model matematika dan kontrol. Berikut adalah model matematika dengan kontrol. Kontrol di sini terdapat pada persamaan pertama pada suku ke-5 dan persamaan ke-3 pada suku ke-3. Dan berikut adalah informasinya, yaitu maksimumkan C, kemudian maksimumkan populasi pelanggan referral dan pelanggan reguler. Kita minimumkan biaya yang dikeluarkan dengan theta adalah persentase bobot dari biaya tersebut. Dengan melakukan perhitungan diperoleh fungsi Hamiltoniannya sebagai berikut dan kondisi stasionernya sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus ini diperoleh persamaan sebagai berikut, dan dengan menggunakan rumus ini juga rumus ini diperoleh persamaan sebagai berikut. Solusi optimal yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Untuk memperoleh nilai PR, PCR, T dari bentuk U yang optimal ditentukan dengan matematik dan berikut. Namun pertemuan tersebut terbentuk non-linear yang sudah diselesaikan secara numerik, sehingga akan diselesaikan secara numerik dengan bantuan software MATLAB program substitusi. Pertama-tama yaitu dimasukkan nilai awalnya sebagai berikut dan persentase bobot sebagai berikut, serta parameternya sama seperti nilainya sama seperti parameter yang digunakan untuk bidang fase. Juga adalah hasil untuk kontrol optimalnya. Di sini pada grafik ini menunjukkan bahwa kontrol yang diberikan pada model refleks
untuk meningkatkan populasi pelanggan referral. Nah, untuk T akhir sama dengan 100 untuk populasi pelanggan referral tanpa kontrol yaitu sebesar 241, sedangkan untuk populasi pelanggan referral dengan kontrol nilainya lebih besar yaitu 212. Selanjutnya untuk populasi pelanggan referral perbandingan populasi pelanggan referral. Di sini U yang diberikan pada model juga berada pada untuk meningkatkan pelanggan reguler, dimana untuk TAP sama dengan 100 jumlah pelanggan reguler tanpa kontrol adalah 17.260, sedangkan untuk pelanggan reguler dengan kontrol jumlah populasinya yaitu 18.470, lebih besar jumlahnya daripada pelanggan reguler tanpa kontrol. Dan juga ada profil kontrolnya. Di sini dapat dilihat bahwa grafik pemberian upaya pengiklan of mode hingga tahun ke-100. Upaya pengiklan of mode secara penuh 100% sampai pada tahun ke-5. Setelah itu pada tahun ke-5 sampai tahun ke-10 upaya pengiklan of mode menurun menjadi 65,18%. Kemudian pada tahun ke-90 sampai 94 pemeriksaan tersebut ditingkatkan sebesar 65,45%. Selanjutnya pada tahun ke-95 sampai ke-100 yaitu di akhir sudah peningkatan kontrol terus mengalami penurunan hingga 55%. Dari simulasi ini juga diperoleh daya upaya tekan of mode yaitu sebesar. Kesimpulan pertama, model matematika dinamika pelanggan dan pemasaran memiliki dua titik seimbang, yaitu titik seimbang non-endemik dan titik seimbang endemik. Titik seimbang non-endemik akan stabil asintotis jika R0 lebih kecil dari 1 dan C per K R0 lebih kecil dari 1. Sedangkan titik seimbang endemik cenderung stabil asintotis yaitu jika R0 lebih besar dari 1, dimana R0 nya sebagai berikut dan C serta K nya sebagai berikut. Untuk kontrol optimal pada model matematika dinamika pelanggan berkaitan dengan pemasaran yang diberikan kontrol berupa upaya pengiklan optimal adalah sebagai berikut. Kemudian berdasarkan hasil simulasi numerik pada model matematika dinamika pelanggan berdasarkan bidang pemasaran sebelum dan sesudah diberi kontrol menunjukkan bahwa upaya pengiklan tersebut memberikan efek untuk meningkatkan jumlah populasi pelanggan referral dan reguler terkait dengan pemberian kontrol optimal. Caranya, pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan modifikasi pada model matematika dinamika pelanggan berdasarkan pemasaran dengan penambahan variabel kontrol lain, yaitu berupa upaya pengiklanan melalui media massa. Dengan demikian, dapat diketahui upaya yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah populasi pelanggan referral dan reguler, serta dapat diketahui biaya yang paling minimal yang digunakan untuk kontrol. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.